apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Komplotan pencuri sepeda motor lintas provinsi asal Lampung digerebek di sebuah lokasi tambak ikan di Pangandaran, Jawa Barat. 2 pelaku ditembak karena kabur. 3 orang yang merupakan satu keluarga di Magelang tercebur ke dalam sumur sedalam 25 meter di Magelang. 1 korban yang masih berusia balita tidak selamat. Kedapatan cabuli siswi yang masih duduk di bangku SMP, seorang pemuda nyaris dihakimi saat digerebek warga di Sragen. Dua anggota komplotan pencuri sepeda motor ditembak Satuan Reskrim Polresta Cilacap karena berusaha kabur saat digerebek di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Komplotan ini sudah malang melintang beraksi di sejumlah provinsi dengan barang bukti puluhan sepeda motor hasil curian. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan tim Satreskrim Kepolisian Resor Kota Cilacap untuk menghentikan langkah 3 anggota komplotan pencuri sepeda motor yang hendak kabur. Dari video amatir polisi, pelaku akhirnya terkepung di sebuah lokasi persembunyian di sebuah area tambak milik warga di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Namun 2 pelaku harus merasakan timah panas petugas karena masih nekat kabur saat sudah terkepung. Komplotan ini merupakan pencuri motor lintas provinsi asal Lampung. Mereka sudah mencuri puluhan sepeda motor di berbagai provinsi. Dari penggerebekan, polisi menyita sedikitnya 20 motor hasil curian. Yang bisa kita amankan hari ini ada 20 unit sepeda motor, namun masih kita kembangkan. Jadi mengingat beberapa pelaku ini belum ingat semuanya, unitnya di mana, dan kita akan kembangkan, kita akan tarik semuanya. Polisi masih memburu sejumlah anggota komplotan lainnya yang sudah teridentifikasi. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Komplotan copet asal Bandung berhasil ditangkap polisi. Kawanan ini sangat meresahkan karena kerap beraksi di acara konser musik. Kawanan copet asal Bandung ditangkap di sebuah indekos di daerah Bandung. Para pelaku digelandang ke Mapolresta Solo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku melakukan aksi pencopetan saat konser musik di Pura Mangkunegaran 28 Oktober lalu. Pelaku berhasil menggasak ponsel penonton yang tengah asik menikmati konser gratis. Salah satu tersangka mengaku diajak ke Solo untuk melakukan aksi pencopetan. Perannya dalam aksi ini, ia hanya berbaur dan mendorong-dorong para penonton konser. Hasil dari aksi copet tersebut digunakan untuk bermain judi slot. Yang ngajak siapa? Bikin Pak. Yang belum tertangkap ya? Iya Pak. Yang mengatakan bagaimana? Ya ayo kita ke Solo. Langsung menyebut Solo? Iya Pak. Ya, saat itu sebagai apa? Dorong-dorong. Dorong-dorong? Iya. Dilatihkan? Diajari? Enggak Pak. Kenapa milih Solo? Dia yang katanya acaranya gratis Pak. Yang acaranya gratis? Iya. Tahu dan kemudian nanti dia Para pelaku terdeteksi keberadaannya dari ponsel yang mereka copet. Mereka tengah berpesta sabu-sabu ketika petugas bersama perangkat desa setempat menggerebek lokasi. Polisi menangkap 3 pelaku dan menyita 5 buah ponsel hasil mencopet. Namun 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Bersama dengan perangkat desa setempat, kita mendatangi sebuah kos-kosan yang di dalamnya tertangkap 3 orang yang saat itu juga sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Jadi pada saat ditangkap hanya ada 3 orang, sementara yang 2 masih buron.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang tunawisma meninggal dunia akibat tertabrak mobil di ruas Jalan Sragen Ngawi, Kabupaten Sragen. Korban meninggal di lokasi kejadian karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Sragen Ngawi, tepatnya di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Kali ini kecelakaan menimpa seorang tunawisma. Korban tewas di tempat usai ditabrak mobil. Kecelakaan bermula saat sebuah mobil melaju dari arah Sragen menuju Ngawi. Tepat di lokasi kejadian, ada seorang tunawisma yang hendak menyeberang jalan. Pengendara mobil saat itu berusaha memberi tanda dengan membunyikan klakson. Namun hal itu tidak dihiraukan korban sehingga korban tertabrak hingga tewas. Klakson nggak mau, berhenti, nekat jalan. Terus sopirnya itu ingin menghindar tapi nggak bisa. Akhirnya ada tronton. Korban tertabrak oleh mobil yang sedang membawa pengantin. Pengemudi mobil dibawa ke Satlantas Polres Sragen untuk dimintai keterangan. Korban satu, untuk korban diduga tunawisma. Untuk mobil ataupun yang diduga untuk yang menabrak itu rombongan pengantin ataupun rombongan kaitannya dengan untuk ke Madiun. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Sragen. Warga pun diimbau berhati-hati jika hendak menyeberang jalan, apalagi situasi kondisi jalan sedang ramai kendaraan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Karena remblong, sebuah truk tronton menghantam dam truk di Jalan Raya Jogja Solo di Kalteng Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa namun kondisi dua truk ringsek. Tabrakan terjadi saat truk tronton melaju dari arah Klaten menuju Solo Selasa pagi. Karena rem tidak berfungsi, sopir berupaya membanting setir ke arah pinggir jalan. Namun sopir tidak menduga ada truk dam sedang berhenti sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat truk dam terdorong dan menghantam pohon di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kondisi dua truk ringsek. Kendaraan tronton yang bermuatan split berjalan dari kota Klaten menuju ke Solo mengalami trouble pada rem yang mengakibatkan remblong. Untuk sopir berusaha memindahkan kendaraan ke jalur sebelah kiri, namun ada dam truk yang muat pasir sehingga terjadilah tabrakan. Jadi untuk tronton menabrak posisi belakang kendaraan dam truk yang bermuatan pasir. Tidak ada korban jiwa, luka, Pak. Sebuah granat ditemukan warga di tepi sungai Silunggonggo, Desa Gajah Mati, Pati. Penemuan ini merupakan yang kedua setelah tahun lalu ditemukan jenis granat yang sama. Sebuah granat ditemukan warga di tepi sungai Silunggonggo di Desa Gajah Mati, Pati, Senin siang. Granat ditemukan saat proses normalisasi sungai sedang dilakukan. Tim Gegana Polda Jawa Tengah yang mendapat laporan warga segera mendatangi lokasi untuk segera mengevakuasi granat. Granat langsung dibawa untuk kemudian akan diledakkan. Granat ini diduga merupakan peninggalan masa penjajahan. Sesuai dengan informasi atau enggak atau fakta di lapangan, kemudian kami melaksanakan TP/TKP. Selanjutnya kami menghubungi dari tim Brimob Kompi Pati. Selanjutnya dilakukan evakuasi dari tim Gegana dari Satbimobda Polda Jawa Tengah. Demikian. Saat ini kan posisinya seperti apa? Saat ini untuk penemuan barang tersebut berupa granat diamankan oleh tim Gegana. Penemuan granat ini merupakan yang kedua di lokasi yang sama. Tahun lalu granat juga ditemukan di lokasi ini.
Arif Nur melaporkan dari Pati.